Oke, halo semuanya. Di sini kami dari kelompok pertengkaran hukum. Kami beranggotakan saya Teofani dengan rekan saya Arnora Mardiansyah, Raihan Maulana, Aditya Johansa, dan Evin Jiam. Di sini kami akan membahas tentang suatu studi kasus di bidang hak cipta dan kekayaan intelektual, yakni adalah perekaman film bioskop tanpa izin. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Arnora Mardiansyah. Baik, terima kasih Tiofani. Untuk pertama-tama, apa sih latar belakang dari kenapa kita membahas mengenai eh, pencurian atau perekaman pada di bioskop? Jadi latar belakangnya itu adalah perkembangan teknologi digital memudahkan akses, penyebaran, dan reproduksi karya cipta, memberikan manfaat besar dalam penyebaran informasi serta distribusi produk kreatif. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan permasalahan berupa peningkatnya pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya pada hak cipta itu sendiri. Pelanggaran hak cipta sering terjadi di berbagai bidang seperti musik, film, tulisan, perangkat lunak, dan konten digital lainnya, baik secara sengaja maupun tanpa kesadaran hukum. Sehingga merugikan pencipta karya, menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif, merusak reputasi individu maupun perusahaan, serta menimbulkan sanksi hukum. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, hak cipta itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau juga disebut dengan UU ITE. Namun lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pelanggaran hak cipta di ranah digital tetap terjadi sering terjadi dan tetap terjadi hingga saat ini. Nah, apa sih rumusan masalah dari berita yang telah kita observasi juga sebelumnya dengan mengenai hak cipta pada film? Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penulisan ini atau pada permasalahan uh, merekam film tanpa izin, ini yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta dalam konteks perekaman film di bioskop tanpa izin. Yang kedua, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Yang ketiga, apa sanksi pidana maupun perdata yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran. Yang keempat, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah terjadi pelanggaran hak cipta di bidang perfilman. Selanjutnya, untuk bagian ini akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Jadi untuk kronologi kasusnya itu sendiri, ini adalah kejadian nyata di mana terjadi di studio bioskop CGV Grand Indonesia Jakarta Pusat ketika seorang perempuan yang baru baya terciduk melakukan perekaman film saat sedang menonton bioskop. Nah, dia melakukan perlawanan saat ditegur bahkan sampai meludahi petugas. Nah, kemudian video tersebut viral di berbagai sosial media yang membuat sutradara dari film tersebut yaitu Joko Anwar mengecam tindakannya dan mengatakan bahwa itu termasuk ke dalam pembajakan digital. Nah, Joko Anwar juga mengutip dasar hukumnya itu ada dua. Yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, di mana pihak CGV Indonesia dalam pernyataan resminya juga sudah menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar kebijakan internal dan aturan bioskop nasional dan hukum yang berlaku. Mereka menegaskan akan bertindak tegas setiap pelanggaran demi menjaga keamanan juga kualitas penayangan dari film. Oke, lanjut. Nah, untuk analisis 5W1H di mana yang terjadi itu adalah itu adalah pelanggaran terhadap hak cipta dan etika publik, yang dimana di sini itu adalah pembajakan film. Nah, kemudian siapa yang melakukan? Itu siapa aja yang terlibat? Ada yang pertama itu adalah pelaku, yaitu seorang ibu perempuan parubaya yang menjadi pusat insiden, yang dia sangat agresif. Dan kemudian petugas bioskop, kemudian ada juga penonton lain di tempat, dan Joko Anwar selaku sutradara dari film tersebut, dan juga CGV Indonesia. Nah, terjadinya kapan? Itu tanggal 11 Desember 2024 dan letaknya itu adalah di CGV Grand Indonesia Jakarta Pusat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu dari sisi pelaku sendiri diduga karena rendahnya pemahaman hukum dan rasa tidak bersalah saat melakukan pembajakan. Tanggapan emosional menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dan juga etika tersebut. Nah, kemudian dari sisi masyarakat sendiri, kasus ini penting karena menunjukkan realitasnya itu lemah
terhadap kepatuhan hukum hak cipta yang ada di Indonesia, serta pentingnya edukasi publik mengenai pentingnya karya yang kreatif gitu. Nah, kemudian yang dari sisi industri sendiri membuktikan bahwa pembajakan film masih menjadi ancaman yang serius bagi industri kreatif, terutama di sinas yang menggantungkan pendapatan dari penjualan tiket resmi. Lanjut. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi itu? Dilakukannya secara diam-diam maupun namun cukup jelas lah dan sampai terlihat oleh petugas dan juga penonton lain. Walaupun ditegur, dia tetap marah, menolak secara frontal dan menunjukkan agresivitas, bahkan secara nonverbal yaitu dengan meludah. Nah, salah satu penonton tersebut merekam kejadian ini dan mengunggahnya ke medsos. Dan dalam hitungan jam, video tersebut viral dan menjadi perbincangan langsung oleh sutradara dari film tersebut. Ya, selanjutnya mungkin saya akan kembalikan, saya langsung lanjutkan ke teman saya. Baik, jadi selanjutnya untuk permasalahan hukumnya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penonton tadi, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, tindakan pembajakan ini diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Kemudian peraturan kedua itu terkait dengan UU ITE atau UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sesuai pasal 32 UU ITE, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 8 tahun dan atau denda hingga 2 miliar rupiah. Undang-undang ini menjadi lapisan hukum tambahan yang dapat menjerat pelaku. Ditambah lagi dengan sikapnya tadi yang sangat tidak etis dengan meludahi petugas. Oke, next. Jadi kerugian yang ditimbulkan itu tidak hanya secara materi, tapi juga secara non-materi atau imaterial. Jadi secara material, pembajakan film itu akan menyebabkan kerugian finansial langsung bagi para produser, sutradara, dan seluruh kru dalam film. Sebab dalam proses pembuatan film itu kan ada banyak pihak yang terlibat, tidak hanya ada satu sutradara atau tidak hanya ada satu kameramen yang bekerja di balik layar. Belum lagi editor atau videografer, fotografernya itu akan merugikan mereka semua dengan pembajakan ini. Kemudian secara imaterial, tindakan ini merusak ekosistem industri film, kemudian bisa menurunkan minat investasi dan tidak menghargai karya seni. Dengan demikian, dampak ini sangat signifikan bagi keseluruhan. Oke, mungkin saya berikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Kasus dan juga upaya penegakan hukum yang dilakukan. Terpantau hingga saat ini, saat kasus perekaman saat penayangan film di bioskop ini mendapat teguran dari pihak bioskopnya aja. Namun demikian, pelaku juga mendapatkan sanksi sosial, terutama di media massa terkait aksinya. Ada seseorang namanya Akbari Nur, dalam akunnya itu Akbari dalam X, Instagram, TikTok, dan lainnya itu, yang dia menegur ibu tersebut dan upload ke media-media tersebut. Nah, dari situlah ibu ini mendapat sanksi sosial. Kita tahu netizen Indonesia seperti itu. Lalu begini juga ada sutradara filmnya, yakni Joko Anwar, dia itu menyoroti kejadian ini dan mengecam juga tindakan ibu tersebut. Di sini ada hasil screenshot dari tweet Joko Anwar. Berikutnya, apabila ada kasus-kasus serupa, ini akan dilanjutkan ke tuntutan hukum. Ada beberapa ada beberapa upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dia melakukan pemeriksaan dan pelaporan, di mana korban ini bisa melapor ke polisi, ke kejaksaan, lalu juga disertai barang bukti rekaman. Nah, kasus ini kan merupakan delik aduan, dia ini nggak bisa diproses tanpa laporan. Next. Nah, kemudian yang kedua itu adalah proses hukum pidana. Jadi polisi, kejaksaan itu akan menuntut. Kemudian pengadilan itu nanti akan memutuskan dengan potensi hukuman penjara dan denda sesuai dengan undang-undangnya. Kemudian ada gugatan perdata atau bisa juga ganti ruginya. Selain untuk pidana, ini juga bisa dimasukkan sebagai gugatan perdata gitu. Ini untuk membayar kerugian moral dan finansial. Ini ada beberapa undang-undangnya yang mengatur. Kemudian yang berikutnya yang dapat dilakukan itu adalah penutupan akses konten ilegal. Pemegang hak cipta ini bisa memanfaatkan mekanisme massal atau nama itu Digital Millennium Copyright Act itu kalau di luar negeri. Sementara kalau di Indonesia itu Peraturan Hukum dan HAM dan Kominfo di Indonesia. Itu untuk meminta penyedia layanan digital menutup akses ke konten-konten rekaman. Next, kita akan membahas tentang upaya pencegahan. Gimana sih biar kasus serupa ini nggak terjadi lagi?
gitu. Yang pertama itu melakukan sosialisasi dan edukasi oleh siapa? Oleh pihak bioskop, oleh DJKI, dan oleh sesama masyarakat, sehingga tidak merekam saat penayangan itu bisa menjadi budaya gitu. Jadi bahkan tanpa diberitahu pun kesadaran masyarakat sudah terbentuk bahwa oh itu tidak boleh, oh itu tidak etis, oh itu melanggar undang-undang hak cipta gitu. Kemudian peningkatan pengawasan, bioskop itu bisa memasang tanda larangan jelas, mengimbau penonton mematikan ponsel, dan berbagai langkah proaktif lainnya, seperti contohnya melakukan patroli ataupun pengecekan tas. Kemudian ada sistem keamanan digital. Bioskop ini bisa menggunakan detektor sinyal atau sinyal jammer untuk meminimalkan adanya perekaman saat penayangan berlangsung. Berikutnya ada sanksi tegas langsung, bisa menggunakan protokol keamanan bioskop yang diterapkan sehingga ada sanksinya nih, berupa larangan menonton ulang mungkin, atau denda, atau pelaporan ke aparat apabila memang diperlukan begitu. Lalu berikutnya yang terakhir itu ada kolaborasi lintas lembaga, jadi baik DJKI, Kominfo, Kemenkumham, dan kepolisian itu bisa bekerja sama untuk memonitor konten ilegal dan juga bisa men-take down postingan-postingan yang melanggar, mengedukasi masyarakat, serta lain sebagainya. Berikutnya saya serahkan ke teman saya. Nah, kita masuk ke kesimpulan, ya, yang dimana dari semua yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di sini, di kesimpulan ini, di mana rekaman film di bioskop ini tanpa izin ini melanggar beberapa hukum yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yaitu UU nomor 28 tahun 2015 tentang hak cipta dan UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan atau denda 4 miliar serta tambahan sanksi pasal 32 UU ITE hingga tahun penjara atau denda hingga 2 miliar. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sanksi-sanksi yang kita dapatkan ketika kita membajak film di bioskop itu kita mendapatkan pasal ganda. Di sini sudah terlihat kita mendapat dua sanksi dari pasal-pasal tertentu, dan kita juga seperti mendapatkan sanksi sosial yang sudah dijelaskan seperti tewas sebelumnya. Selanjutnya, tindakan ini juga merugikan pemilik hak cipta secara material maupun imaterial, sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya menghormati kekayaan intelektual di era digital. Nah, oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang intensif, pengawasan di bioskop, dan penegakan sanksi yang tegas, serta kita harus melakukan kolaborasi antar lembaga seperti dari pemerintah, operator bioskop itu sendiri, dan aparat penegak hukum yang ada. Selain itu juga, platform digital juga digunakan untuk menjaga keberlanjutan dan integritas industri perfilman di Indonesia. Lanjut. Nah, ini saran yang bisa kita dapat sampaikan, yaitu sebagai langkah pencegahan perlu digelar kampanye edukasi dan sosialisasi intensif oleh DJKI, Kominfo, ataupun Kemenkumham bersama bioskop dan komunitas perfilman di media sosial. Bisa juga di poster di area bioskop atau bisa melakukan seminar untuk para pekerja atau petugasnya. Nah, bioskop diharapkan memperoleh pengawasan dengan patroli rutin, pemeriksaan tas, dan tanda larangan rekaman yang mencolok, serta mempertimbangkan teknologi deteksi sinyal ponsel. Selain itu juga kita dapat melakukan protokol internal, harus mencakup denda atau larangan menonton ulang bagi pelanggar, dan prosedur pelaporan cepat kepada aparat yang kemudian menindaklanjuti dengan investigasi dan penuntutan tegas, serta sinergi lintas lembaga seperti DJKI, Kominfo, kepolisian, platform digital, dan lain-lainnya untuk men-take down konten rekaman ilegal, sementara forum rutin antar stakeholder dapat memfasilitasi tukar data dan inovasi pencegahan. Selain itu juga, untuk upaya jangka panjangnya, kita dapat melakukan kolaborasi dengan sineas dan influencer sebagai duta hak cipta serta penyelenggaraan festival apresiasi karya asli guna menumbuh budaya menghargai karya dan juga keberlanjutan industri perfilman di Indonesia ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.